Perkenalkan lur, nama saya Icang Kumi Sebelah. Saya mengalur film ini karena sangat epic, plot twist dan brilian sekali. Sesuai request dari kalian, kali ini kita akan mengalur film Prancis punya yang bergenre mystery thriller, yaitu Black Box tahun 2021. Sangat diharapkan untuk sangat fokus nonton ngalur kali ini ya lur ya. Seru dan mikir soalnya. Bercerita tentang seorang ahli black box yang memiliki pendengaran dan analisis yang sangat tajam. Sampai suatu ketika terjadi kecelakaan pesawat tipe baru yang mana ketika isi rekamannya didengarkan, sang ahli black box ini menemukan kejanggalan demi kejanggalan. Apakah penyebab kecelakaan pesawat itu sebenarnya dan fakta mengejutkan apa yang akan terjadi? Mari kita tebak-tebakan dong dari requestan si botak ya. Artis-artis apa yang tambah umur tambah muda? Ayo. Jawabannya Mika tambah yong ya, tambah yong. Monggo sekalian. Seonggok pesawat European Airlines tipe baru yaitu Atrian 800 terbang dari Paris menuju Dubai. Karena akan melewati zona turbulensi, seluruh penumpang pun diminta duduk dan juga mengencangkan sabuk pengaman. Tapi tiba-tiba pesawat menurun secara drastis dan kecelakaan pun akhirnya terjadi. Di lain tempat, seorang ahli black box bernama Matthew dikenal memiliki pendengaran yang sangat tajam. Dia bekerja di BEA, yaitu Biro Investigasi Penerbangan Keselamatan Sipil, yang memang bertugas untuk menyelidiki kecelakaan udara yang tidak wajar lur. Sampai suatu hari suasana di kantor sangat sibuk karena terjadi kecelakaan pesawat baru bertipe Atrian 800 dengan 300 penumpang dan 16 awak pesawat di dalamnya. Rute penerbangannya adalah dari Paris ke Dubai dan lokasi jatuhnya berada di Pegunungan Haute-Saône. Untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan, seorang kepala penyelidik bernama Victor Pollock mengajak Balsan untuk membantunya. Padahal selama ini Matthew lah yang sering bekerja sama dengan Victor. Setelah itu Matthew mengambil koper khusus investigasi untuk diberikan ke Balsan. Tapi saat akan kembali, tanpa sengaja kopernya nyerempet mobil Victor hingga lecet. Mana ada CCTV di mobilnya lagi, yang jelas wajah Matthew pun kelihatan. Setelah itu Matthew menemui istrinya Nomi dan juga direkturnya Nomi bernama Xavier di sebuah pesta, yang mana mereka bekerja di perusahaan jaringan komputer pesawat, yaitu Pegasus Security. Dalam perjalanan pulang mereka membicarakan tentang kecelakaan pesawat, di mana sebelum insiden terjadi pilot sempat hilang kontak dengan bagian pengontrol lalu lintas udara atau biasa disebut ATC. Sementara itu orang-orang BEA sudah membawa black box dari pesawat Atrian 800. Informasi penting buat kalian yang belum tahu lur, bahwa black box pesawat warnanya bukan hitam tapi orange agar mudah dicari. Black box sendiri memiliki dua bagian, yaitu FDR dan CVR. Flight Data Recorder atau FDR merekam data-data teknis selama penerbangan seperti ketinggian, kecepatan, kemiringan, kekuatan mesin dan lain-lain yang berupa grafik atau transkrip. Sedangkan Cockpit Voice Recorder atau CVR adalah bagian yang merekam percakapan di dalam kokpit yang memiliki 4 saluran lur, yaitu percakapan yang terhubung ke pengeras suara, percakapan di dalam kokpit, percakapan pilot dengan pengontrol lalu lintas ATC, dan suasana pesawat seperti mesin atau cuaca. Sampai sini paham ya lur ya? Lanjut. Saat itu Victor dan timnya akan membuka CVR dan rekaman live-nya disaksikan oleh Matthew dari kantor. Setelah dibuka dengan sangat berhati-hati, perangkat CVR langsung dibersihkan, file rekamannya di-download dan akan didengarkan oleh Victor juga Balsan. Inilah black box atau bahasa Prancisnya Boîte Noire. Keesokan harinya Matthew dipanggil oleh direktur utama BEA bernama Renier yang mengatakan jika Victor menghilang entah kemana. Sementara Balsan juga kesusahan menganalisis black box-nya. Karena jam 7 malam nanti akan ada konferensi pers untuk membahas isi dari CVR, Matthew pun diminta Renier segera menganalisisnya bersama Balsan. Dengan sangat jeli Matthew fokus mendengarkannya, bahkan suara noise atau gemersek sedikit aja gara-gara kabel Balsan yang nyangkut bisa
kedengeran loh, luar biasa. Setelah didengarkan kurang lebih isi percakapan CVR-nya kayak gini lur. Pilot dan kopilot ngobrol sama pengontrol lalu lintas. Terus ada mbak-mbak pramugari bernama Jiana datang membawa makanan. Lanjut Mbak Mugari tadi kembali datang, lalu terdengar suara langkah kaki lain masuk ke dalam kokpit. Setelah itu suara pun gemresek-gemresek dan hanya terdengar suara pilot di akhir rekaman bahwa pesawat akan menabrak. C'est Jeanne pour ton plateau. Ok, j'ouvre. Matthew pun mencoba fokus bahkan meminta kaki Balsan berhenti bergerak kayak gini. Lalu untuk lebih menjernihkan suara rekaman, Matthew pun mencoba berbagai cara. Dan akhirnya terdengar suara seorang penumpang pria yang meneriakkan Allahu Akbar. Tu peux arrêter s'il te plaît, ta jambe. Konferensi pers yang dihadiri banyak media pun diselenggarakan. Rainier mengatakan jika kemungkinan ada penumpang yang berkelahi dengan pilot di dalam kokpit. Begitu pula dengan Matthew yang menjelaskan lebih detail tentang analisisnya, di mana penyusup masuk ke kokpit tepat setelah pramugari masuk ke dalamnya dan pintu masih terbuka. Analisis ini masih berupa dugaan dan belum bisa disimpulkan apakah penyusup itu seorang teroris. Sesampainya di rumah, Nomi yang nafsu karena melihat kekerenan suaminya saat konferensi langsung menyosor dan berujung perasululian. Lalu keesokan paginya berita pun menyiarkan dugaan penumpang yang menyusup ke kokpit, yaitu seorang pria dari Mesir yang seorang ekstremis. Keahlian dan keberhasilannya dalam menganalisis CVR membuat Rainier mengangkat Matthew menjadi kepala penyelidik menggantikan atasannya Victor. Karena sampai hari itu Victor masih belum terlihat batang hidungnya lur. Setelah itu Matthew mendatangi seorang pria yang mengaku memiliki pesan suara istrinya yang menjadi korban saat kecelakaan, di mana sang istri mengatakan jika di dalam pesawat sangat kacau dan semua orang berteriak sampai akhirnya pesawat pun kecelakaan. Matthew pun akhirnya meminjam HP si suami untuk meneliti pesan suara dari istrinya. Namanya pesan suara pasti dikasih tahu waktunya kan lur, yang mana pesan istrinya adalah pukul 7:56 pagi hari. Mendengar itu Matthew pun merasa janggal dan ketika dicek ternyata pesawat kecelakaan di jam 7:53. Masa iya si istri ngirim pesan suara 3 menit setelah kecelakaan? Kan nggak mungkin dong. Quand elle a appelé, j'étais au boulot et j'ai pas décroché. Il faudrait que je puisse emprunter le téléphone et la faire de 24 heures. À 7h56. Chérie, c'est moi, Kejanggalan tersebut langsung disampaikan ke Rainier. Namun menurut Rainier bisa jadi ada kesalahan atau ketidaksinkronan waktu antara situs internet, pesan suara ataupun flight radar, karena waktu juga hanya berbeda 3 menit saja, jadi wajar aja kan. Namun entah kenapa sejak saat itu Matthew yang semakin curiga dan semakin terobsesi tidak bisa lepas dari insiden tersebut. Kemanapun dimanapun dia selalu mendengarkan suara CVR dan juga mendatangi puing-puing pesawat yang sudah diamankan. Di sana Matthew mengecek daftar seluruh penumpang, melihat foto-foto penumpang yang sempat diupload ke Facebook dan terus mendengarkan suara CVR. Dengan tingkat kefokusan yang tinggi, Matthew pun bisa membuat dirinya seakan-akan berada di pesawat tersebut. Terlihat orang Mesir yang diduga sebagai penyusup, namun ternyata dia tidak mencurigakan sama sekali. Kecurigaan Matthew pun semakin besar yang membuat dia terus dibayang-bayangi oleh suara CVR. Karena Pak Victor Pollock masih belum juga kelihatan, Matthew yang mencurigainya pun masuk ke ruangan Victor. Setelah mejanya dicek, Matthew menemukan sebuah password juga alamat rumah Victor. Dan saat itu juga dia langsung menuju ke alamat tersebut. Ketika sampai di sana karena rumah Victor terlihat kosong, Matthew pun nekat manjat pagar masuk ke dalam. Sret, pintu kekunci, jendela ketutup,
ditutup dan satu-satunya cara adalah menjebol kaca jendela. Ruangan demi ruangan pun dimasuki dan ketemulah laptop milik Victor. Untungnya Matthew sudah memfoto password di buku catatan dan ternyata ya berhasil masuk. Namun sayang tidak ada file apapun di dalamnya. Karena tidak ada yang bisa diteliti lagi, ya udahlah ya, Matthew pun akan pulang dari sana. Tapi ketika dia melihat mobil di garasi, Matthew pun teringat jika mobil itu memiliki CCTV yang pas nggak sengaja kesenggol di awal film itu, lulur, inget kan? Setelah kunci mobil didapatkan, Matthew pun langsung membukanya dan mengambil memori CCTV tersebut. Sangat cerdas sekali. Ketika satu persatu video itu dicek, tiba-tiba emang si anjing ngagetin aja. Matthew pun menanyakan keberadaan Victor ke si pemilik anjing. Tapi terakhir kali pria itu melihat Victor adalah kemarin. Sesampainya di rumah, Matthew pun kembali mengecek CCTV mobil dan terlihat di tanggal 11 Oktober atau 3 hari setelah kecelakaan, Victor baru pulang dari kantor jam 2 dini hari. Nggak mungkin baru pulang nobar pil dunia kan, lur? Anehnya Victor sempat berhenti di tengah jalan seperti memikirkan sesuatu. Karena tidak ada keanehan lain, Matthew menyetel rekaman sebelum tanggal 8 Oktober atau sebelum kecelakaan terjadi. Berjam-jam dipantengin tapi masih belum ada keanehan sampai pada tanggal 30 September sekitar jam 10-an malam. Matthew bertemu dengan seseorang di rooftop gedung yang ternyata itu adalah Direktur Pegasus Security yang tak lain tak bukan adalah Xavier. Loh, ada apa nih kok mereka ketemuan? Setelah Matthew menelisik lebih lanjut, ternyata perusahaan Pegasus Security menjual jaringan komputernya kepada perusahaan European Airlines, tepatnya di pesawat barunya yaitu Adrian. Melihat itu, Matthew langsung meminta rekannya bernama Samir untuk menganalisis sistem pesawat Adrian 800 yang tidak bisa dikendalikan oleh pilot dan bisa jadi ada kerusakan, yaitu sistem MHD atau sistem yang bisa secara otomatis menyetabilkan posisi pesawat. Setelah itu Matthew menjemput istrinya Nomi yang baru pulang dinas kerja dan dia bertanya tentang keamanan perangkat dari Pegasus Security yang digunakan oleh pesawat Adrian. Ya tentu aman dong, sudah diuji coba dan sudah bersertifikat kok, kata Nomi. Di lain sisi, Xavier yang mengetahui kecurigaan Matthew dari Nomi pun mengajaknya bertemu. Di sana Xavier mengatakan jika sistem milik Pegasus benar-benar aman dan tidak seharusnya Xavier berteori konspirasi seperti itu. Loh, kebanyakan ngomong. Matthew pun langsung menunjukkan video rekaman CCTV saat Victor bertemu dengan Xavier. Dengan santai dan tetap tidak bergeming, Xavier menjawab jika mereka memang sedang bekerja untuk suatu proyek. Dia terus menyudutkan Matthew yang telah menganggapnya sebagai dalang dari kecelakaan pesawat Adrian, juga menuduh Matthew yang terlalu berpikiran kemana-mana. Saking seringnya Matthew mendengarkan suara rekaman dan memang pada dasarnya dia tidak suka dengan keramaian publik, tiba-tiba kepalanya dipenuhi oleh suara bising yang membuatnya langsung pergi meninggalkan Xavier. Comme ça, il intervient dans un de mes groupes de travail. Pourquoi tu me fais ça? Malam harinya saat Nomi sudah tidur, diam-diam Matthew membuka laptopnya untuk mencari tahu data-data tentang Pegasus Security. Ketemulah dokumen-dokumen tentang uji coba pesawat Adrian yang langsung dikopi ke flash disk, dan esok harinya dokumen itu langsung dilaporkan ke Renier tanpa memberitahu soal CCTV di mobilnya Victor. Bocornya dokumen rahasia tersebut pun sampai di telinga pejabat Pegasus Security dan Nomi akhirnya dikeluarkan dari perusahaan karena terbukti dokumen rahasia yang sudah dimiliki oleh Bea berasal dari laptop milik Nomi. Jelas Nomi pun sangat murka karena tahu suaminya Matthew lah yang mengambil dokumen-dokumen uji coba Adrian secara diam-diam. Matthew pun hanya meminta maaf karena harusnya dokumen itu tidak akan bocor keluar. Matthew juga mengaku sangat membutuhkan dokumen tersebut untuk membuktikan bahwa rekaman CVR adalah sebuah kesalahan. Sejak saat itu rumah tangga mereka pun hancur dan untuk menenangkan diri Matthew pergi ke kantornya. Namun di sana dia melihat seonggok mobil hitam yang seperti sedang memata-matainya. Dengan nekatnya Matthew pun membuka mobil tersebut dan yang terjadi
Ternyata itu hanya mimpi belaka. Matthew yang tidur di kantor dibangunkan oleh Samir untuk menguji sistem MHD yang diduga menjadi penyebab jatuhnya pesawat. Setelah diuji tidak ada masalah apa-apa dan Matthew yang masih nggak yakin terus mengujinya berkali-kali. Namun hasilnya tetap baik-baik saja. Saking stres dan emosinya Matthew karena lagi-lagi kecurigaannya mentok, dia menjadi tidak terkendali dan bahkan sampai membanting komputer. Ça marche. Ça a bien vous couper, on arrête les frais. Attendez, attendez. Untuk menenangkan diri, sementara waktu Matthew pun tinggal di rumah kakaknya. Lalu saat dia menemani ponakannya main drone di taman, segerombolan remaja meretas sistem drone ponakannya agar bisa dikendalikan oleh mereka. Melihat itu Matthew pun berpikir jangan-jangan jaringan komputer Atrian 800 sudah diretas. Setelah itu Matthew kembali menemui Xavier untuk membicarakan penyebab kecelakaan yang mungkin jaringan komputer telah diretas oleh seseorang. Mendengar itu Xavier pun menjawab jika ucapan Matthew terlalu berlebihan dan lagi pula tidak mungkin jaringan pesawat miliknya yang sangat canggih bisa diretas. Lalu Matthew pun menemui wartawan kenalannya bernama Laura untuk memberitai masalah peretasan jaringan pesawat. Namun menurut Laura tuduhan Matthew tidak memiliki bukti yang kuat dan satu-satunya percobaan hacking yang pernah dilakukan adalah setahun yang lalu, di mana seorang pria bernama David Keller mencoba meretas kecepatan mesin pesawat untuk membuktikan betapa lemahnya keamanan jaringan milik Pegasus Security. Yang naasnya setelah itu David akhirnya dipenjara selama beberapa bulan karena berusaha meretas jaringan pesawat sebagai pembuktian. Namun sekarang dia telah bebas. Mendengar itu Matthew langsung ngecek foto-foto Facebook penumpang yang mana terlihat David Keller di dalam pesawat itu. Namun anehnya lur, nama David Keller tidak ada di daftar penumpang. Ada yang gak beres nih ya kan. Udah mulai pusing kalian lur, ayo tarik nafas dulu yuk abis ini penjelasannya. Possible de retrouver sa trace, date de juin et depuis il a disparu des radars. Moi je crois que j'ai un truc énorme. Keller a travaillé 3 mois pour Pegasus en dernier avant. Matthew pun menemui Nomi untuk meminta bantuannya karena dia sudah mengumpulkan semakin banyak bukti kejanggalan. Tapi Nomi yang sudah malas dengan kehaluan suaminya pun gak peduli dan pergi meninggalkannya. Bukan hanya itu, tapi Renier juga terpaksa memutasi Matthew karena dia terlalu mengikuti nalurinya yang tidak memiliki fakta dan tidak berdasar. Udah ditinggal istrinya, dimutasi dari kerjaan, Victor ngilang entah kemana, masih belum dapat benang merahnya pula dari kecelakaan ini ya kan. Sampai akhirnya Matthew melihat video kecelakaan helikopter yang pernah diinvestigasi olehnya dan juga Victor sebelum kecelakaan pesawat terjadi. Yang mana tanggal file itu disimpan adalah hari di mana Victor pulang lembur atau tanggal 11. Padahal jelas-jelas terakhir Matthew menyimpannya di tanggal 8. Itu artinya Victor sengaja memberi sebuah petunjuk dari video itu karena hanya mereka berdualah yang memiliki akses ke dalam laptop tersebut. Ketika suara di setting-setting agar gemerseknya berkurang, Matthew mendengar angka-angka tersembunyi yang ternyata adalah sebuah titik koordinat. T'as déjà bossé dessus? Non, j'ai pas l'accès, je t'ai dit. Y'a que Pollock et toi qui avez la main. Sesampainya di sana ternyata lokasi itu adalah sebuah danau yang tidak jauh dari rumahnya Victor. Dengan perahu yang bersandar di sana, Matthew pun menggunakannya sampai ke titik koordinat yang berada di tengah-tengah danau. Nggak pakai lama Matthew pun langsung nyemplung ke air dan ternyata di dalamnya terdapat black box asli milik pesawat Atrian 800 yang sengaja disembunyikan oleh Victor. Continuez sur 10 mètres. Arrivez à destination.
Saat itu juga Matthew pun langsung masuk ke rumah Victor untuk mendengarkan CVR asli tersebut. Disinilah lur, semua fakta akan terkuak. Siap, fokus ya, tak jelasin pakai bahasaku sendiri dan sesimpel mungkin. Semoga kalian semua bisa ngerti ya lur ya. Jadi gini, saat itu David Keller naik pesawat Atrian 800 untuk memperbaiki nama baiknya yang telah dipenjara dengan cara meretas sistem jaringan milik Pegasus sebagai pembuktian kalau keamanan sistemnya memang lemah ya kan. Diam-diam David mencolokkan laptopnya ke adaptor di bawah kursi agar bisa tersambung dengan kokpit. Niatnya cuma meretas kecil-kecilan untuk merubah rute pesawat dan mengambil alih kontrol keamanan jaringan komputer. Lah kok malah jadi error tidak terkendali yang bahkan David sendiri tidak bisa mengcancel peretasannya. Laju pesawat pun akhirnya menurun secara drastis dan David pun hanya bisa pasrah karena pesawat akan menabrak gunung. Gitu lur isi CVR black box sebenarnya. Sabar, belum selesai penjelasannya sampai sini. Selain rekaman asli CVR, Victor juga menggabungkan video pengakuan dirinya. Nah, fokus lagi lur, tak jelasin lagi ya. Ternyata di awal investigasi Victor sengaja tidak mengajak Matthew agar Matthew bisa mengungkap kebrengkesan Xavier si direktur Pegasus. Terbukti Matthew bisa menemukan petunjuk demi petunjuk melalui analisanya sendiri maupun petunjuk yang diberikan oleh Victor sampai mendapatkan CVR yang asli. Victor mengaku jika bertahun-tahun yang lalu Xavier pernah menyuapnya untuk mendapatkan informasi terkait kesalahan perangkat milik Pegasus. Setelah itu terjadilah kecelakaan Atrian 800 yang mana Xavier tahu jika penyebabnya adalah peretasan yang dilakukan oleh David. Itulah kenapa nama David di daftar penumpang dihilangkan agar publik tidak mengetahui penyebab jatuhnya pesawat. Lalu Xavier mengancam akan menjatuhkan karir Victor jika dia tidak mau membantunya untuk memalsukan CVR black box yang asli. Begitu. Jadi nggak ada orang muslim teroris nyusup-nyusup ke kokpit, nggak ada lur. Semua itu hanyalah rekayasa suara yang dibuat oleh Victor yang telah diancam oleh Xavier. Karena kalau publik tahu keamanan jaringan komputer milik Pegasus sangat-sangat lemah, yang ada publik mengecam dan Xavier pun pasti langsung bangkrut ya kan. Termasuk si suami yang mengaku istrinya jadi korban di dalam pesawat itu juga dibayar pasti sama Xavier ya kan. Victor telah mengakui kesalahannya dan berharap Xavier bisa segera ditangkap. Entah di mana Victor berada sekarang, bersembunyikah atau mungkin sudah bundir. J'ai été approché par Xavier Renaud, directeur de Pegasus Sécurité. J'ai refusé, mais il a menacé de me faire tomber. Alors, cette fois, Xavier Renaud m'a demandé de falsifier les boîtes noires. Mathieu, j'imagine que c'est vous qui m'en... Je me suis pas trompé sur vous. Si du crash, c'est justement parce que vous auriez pu trouver quelque chose. Apa nggak terkejut-kejut itu Matthew mendengar fakta rekaman dan videonya. Tak lama kemudian Matthew mendengar suara orang di luar dan dia langsung mentransfer file tadi secara online. Semua listrik pun dimatikan kecuali listrik ruang kerja Victor. Tepat setelah Matthew bersembunyi, dua pria suruhan Xavier pun masuk ke dalam untuk memburunya. Karena proses transfer belum selesai dan Matthew semakin terpojok, dia pun menghidupkan suara rekaman CVR di ruang kerja agar mengalihkan perhatian pria-pria itu. Proses transfer pun akhirnya selesai dan Matthew segera pergi ke mobilnya untuk kabur dari sana. Tapi ternyata kedua pria tadi sudah memasang suatu alat di mobilnya yang bisa meretas sistem mobil Matthew dari jarak jauh. Alhasil Matthew pun tidak bisa mengendalikan mobilnya, yang akhirnya dia pun tewas kecelakaan dengan kecepatan tinggi.
Singkat cerita, Nomi yang masih terpukul dengan kematian suaminya mendatangi acara perilisan jaringan komputer AI baru milik Pegase yang diperkenalkan oleh Xavier. Tapi tiba-tiba video pengakuan Victor ditayangkan di layar besar, juga dikirim ke seluruh HP para wartawan di sana. Karena ternyata file CVR asli dan pengakuan Victor ditransfer Matthew ke istrinya Nomi. Terkuaklah sudah kebusukan Xavier dan juga perusahaan Pegase, yang mana saat itu juga Xavier pun akhirnya ditangkap. Mampus mukapan. Nomi pun akhirnya bisa lega karena perjuangan Matthew sudah diamanahkan. Namun di lain sisi, Nomi juga menangis karena selama ini tidak mempercayai perkataan suaminya. Présenter la toute Victor Pologne, approché par Xavier Renaud, qui a été Victor est mort. Ils m'ont installé, ils m'a demandé plus. Ne voyez pas ça comme de la corruption. Je veux éviter les lourdeurs administratives. Buyar, beginilah azab dari seorang manusia yang terlalu rakus akan duniawi. Astagfirullahaladzim.